Sejak dibuka pada 11 November lalu, posko aduan lapor Mas Wapres dibanjiri ratusan laporan masyarakat. Tidak hanya dari Jakarta, warga yang melapor bahkan datang dari Papua. Posko aduan lapor Mas Wapres yang dibuka sejak 11 November lalu dipenuhi masyarakat dari berbagai daerah. Setiap harinya, warga datang ke Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat untuk mengadukan berbagai masalah. Mereka sempat tertahan di gerbang masuk Istana Wapres untuk mendapatkan nomor antrian. Kuota terbatas untuk 60 pelapor saja, membuat banyak warga yang tidak bisa meneruskan laporannya. Tidak hanya dari Jakarta, warga dari daerah di pelosok Indonesia juga hadir untuk melaporkan masalahnya ke posko lapor Mas Wapres. Salah satunya Ambrosius yang datang langsung dari Papua. Ia mewakili masyarakat adat Papua, ingin melaporkan tindakan penyerobotan tanah adat yang terjadi di beberapa wilayah di Papua oleh sebuah perusahaan. Yang pertama itu mendesak Presiden untuk mencabut izin-izin perusahaan yang masuk di Papua, yang mana itu menghancurkan eksistensi orang Papua, khususnya masyarakat adat ya, dan izin-izin yang bermasalah. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang selain kelapa sawit maupun beberapa perusahaan yang lainnya itu bermasalah karena tidak memenuhi standar. Hal yang sama juga dilakukan seorang wanita lansia dari Surabaya. Ia datang sendiri untuk menanyakan program pelunasan utang dari pemerintah. Saya kan punya pinjaman utang, tidak bisa bayar. Saya suruh melunasi sama Pak Presiden, tidak bisa bayar, sudah tua. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, telah membantu penyelesaian masalah 20 pengadu dalam program Lapor Mas Wapres. Bantuan penyelesaian diberikan karena permasalahan yang dilaporkan bisa dengan cepat terselesaikan. Di antaranya penahanan ijazah karena persoalan administrasi, hingga perpindahan data terpadu kesejahteraan sosial. Ditindaklanjuti oleh tim. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta, yang ijazahnya sudah tertahan 1 tahun, 2 tahun, belum bisa diselesaikan karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden, dan ada juga ibu yang tadi juga hadir dari Kementerian Sosial untuk menyerahkan kembali sertifikat dan data terdaftarnya sebagai DTKS. Sementara itu, layanan lapor Mas Wapres melalui WhatsApp ternyata juga diwarnai laporan iseng. Laporan-laporan diantaranya menyangkut masalah rumah tangga dan hal-hal pribadi. Laporan-laporan yang banyak iseng itu yang via WhatsApp itu, ya penuh itu. Ada yang ada yang berjanji bisa menghentikan lumpur lapindo. Jadi yang semacam itu ada banyak. Ada kemudian yang punya konflik rumah tangga supaya suaminya dihukum. Hingga kini lebih dari 400 laporan yang masuk dalam program Lapor Mas Wapres. Laporan-laporan ini nantinya akan diserahkan kepada kementerian maupun lembaga yang masuk dalam substansi masalah agar dapat terselesaikan. Tim Liputan iNews melaporkan.